semuanya ya. Alhamdulillah lah sampai detik ini Mas Bobi udah bisa dibilangin stabil semuanya. Semua juga berjalan dengan baik insya Allah, itu aja. Ada komunikasi apa aja sih dengan kondisi yang sudah stabil? Sama Mas Bukti, kalau Mas Bukti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Budi, karena dari kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa di mana, orang jadi katanya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Budi, stabil semuanya juga. Tapi posisinya Mas Budi masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter. Mbak Dila, anak-anak hadir ya untuk jenguk, reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih nggak ketemu. Aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus kayak gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai inget, nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya. Makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bukti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bukti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih ingat sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi. Dia ngajarin nyanyi, ngajarin kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, atau dia begitu berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita masuk susurnya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan. Jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi dia happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, hampir seminggu ya? Nah, gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu. Dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Oleh yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih, kalau bawain apa-apa udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat. Cara bicaranya Mas Bukti itu udah normal, Mbak? Normal, alhamdulillah normal banget. Pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih, masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya terus tiba-tiba sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja. Jadi nuntun bicara sama Kak Dila nggak sih? Nuntun bicaranya Kak Bakti atau seperti apa sih? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak aja, ayah selamat pagi gitu-gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Tapi apa sih yang dikhawatirkan dari Mbak Dila sendiri terhadap kesehatan Mas Bukti? Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin baik-baik aja. Dokter pun ini, makanya ini keajaiban banget. Yang bisa dibilangin ya worry-nya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini
penyakit apa namanya, penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke... Semoga ya, doain aja observasinya, karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin apa sih, daya apa sih namanya yang itu tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa apa namanya, pantauan dari dokter-dokter gitu. Tapi spesifiknya udah bisa apa sih Mbak Dila mungkin? Apa? Yang paling menonjol udah bisa apa dari Mas? Udah bisa menghibur Mbak. Oh iya benar. Dari awal, ya sebenarnya Masya Allah sih dari awal itu dia sampai detik ini Mas Putih cuma kalau saya ingat, dia jam berapa Bun? Jam 9 apa 9 pagi. Pasti ingatnya cuma, I must go. Oh, one walking. Dia bilang gitu, so itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang suka, aku bilang kenapa? Enggak, aku ini ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal otaknya dia intinya kerjaan, karena dia mikirnya Karena dia workaholic juga. workaholic, jadinya itu yang dipikirinnya sih sebenarnya gitu. Madila tanggal 28 ya? Apa? Masih mengingat tanggal 28 Ya dia nggak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia yang dia tahu setiap 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya nggak hilang gitu. Tapi insya Allah aku udah punya pikirin lah kalau dia bisa pindah kamar, pengen buat sesuatu yang bikin dia happy. Mbak Dila, cukup sulit nggak sih membalikan memori ketika harus mengenali anak-anaknya satu-satu? Enggak lah, enggak, kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak, oh ternyata dia nggak ingat, dia lagi flow-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia lagi mikirin masa kecil dia, lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang adik-adiknya, main dia, terus nama-nama yang aku baru kenal gitu-gitu. Ya enggak juga sih, alhamdulillah dia udah hari keberapa, tiba-tiba hari kelima apa ya, dia udah nyebut anaknya, anakku di mana, dia ngapain gitu. Hari baru kemarin dokter baru lagi, bawa anak ya sini nggak apa-apa. Iya nanya terus, udah mulai Daphne di mana, kakak di apa, Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut gitu sih. Berapa persen Mbak untuk pemulihan? Netizen tentang biaya pengobatan ini Mbak sendiri seperti apa sih Mbak? Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa apa ya, udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu. Dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membekakan dana nggak sih Mbak perawatan? Enggak lah, insya Allah ada jalannya, dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada dari, pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti itu baik, dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bekti semuanya gila, yang nggak bisa, nggak benar-benar nggak mau disebut namanya, aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini. Menelan dana 1 miliar per hari itu kabar beredar tuh bener nggak sih? Oh, kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu di mana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit pada kami. Tapi ya realitinya belum, karena ya, Mas Bekti masih observasi terus, perawatan terus gitu. Karena memang masih panjang realitinya. Mas Bekti itu ya kalau ditanyain berapa lama Dok, ya kalau walaupun Mas Bekti more better here gitu, tapi dia apa ya, misalnya dia masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu. Ya. Badila benar sih akhirnya udah sempat banyak melelang yang masih sebuah jam, sebuah cincin dan tas, sempat melelang untuk main. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya, pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan gitu, tolong nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata
nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang bantu juga Mas Bekti gitu, tanpa tahun saya juga gitu. Berapa banyak aset sih Mbak? Udah banyak yang udah ada setup dari sini yang dijual. Berapa banyak aset sih yang dijual Pak? Mungkin berapa banyak aset dan barang yang dijual? Ya kan saya ngomong, saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu. Adila, dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang udah dimasukin ke rumah sakit atau belum? Nggak tahu ya. Maksudnya? Sumbangan dari teman-teman sendiri udah banyak yang masuk artinya kan? Artinya udah ada yang dimasukin ke rumah sakit atau seperti apa? Saya belum tahu ya, kita bisa nggak bahas itu dulu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Bekti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bun. Kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen yang kan karena kita nggak sendiri Mbak, gitu kan. Oh, artinya rekeningnya ke manajemen bukan ke Mbak langsung. Ya kembali lah, cuma maksudnya kan kita ini kan butuh pembayaran gitu kan, butuh pembayaran. Kita nggak bisa nge-share dulu, itu yang pasti insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bekti gitu loh. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami, karena cuma juga kalau diumbar kan hidup itu pasti ada pro dan kontra, ya kan? Gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya. Jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bekti sekeluarga itu aja. Tapi apa ada barang lagi atau aset lagi yang akan dijual Mbak? Sekarang komunikasinya sudah baik. Ada pengen apa gitu misalnya. Steak. Kalau Mas Bekti emang aneh-aneh aja, kita makanan sih, lebih ke makanan. Dia pengen steak, pengen apa ya, pokoknya makanan ya, kebab, kemarin juga ngomong gitu. Terus yang dia ingat kita selalu, dia pengennya staycation, karena kalau setiap kita staycation, Mas Bekti pengen staycation, tapinya yang dia ingin waktu dia selalu kerja. Jadi kalau ngomongan dia, aku pengen dia ke situ sama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa apa ya, Mas Bekti di saat dia pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku, oh ini sebenarnya dia pengen ini, ternyata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu Ya, gitu ya. suara hati Kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin, oh ini maunya ini gitu. Ya nanti kalau udah sehat ya semoga satu persatu apa yang dia inginkan tercapai lah. Amin. Mbak ada rencana asuransinya di Declan itu kenapa sih aku mungkin kayak kurang apa sih, ada batasan premi atau seperti apa? Nah kalau urusan permanajemenan ini Ibu Riri ya. Asuransi itu nggak pernah ada yang berkata asuransi tidak diklaim ya. Alhamdulillah, tapi kan asuransi itu macam-macam tuh tipenya gitu. Alhamdulillah sekarang ini kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu. Tidak full karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahui dan pihak manajemen tidak tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dari asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa ada disebutkan rencana jika premi jual itu aset lagi tidak nggak sih sesuai, Mbak Mbak. Dila? Nggak dari ini kan kemarin udah ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena untuk mencukupin kebutuhan. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga udah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga saya sama dokter udah berharap. Jadi ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah aku ngerasa cukup lah gitu. Jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Artinya penggalangan dana akan ditutup ya kalau misalnya Misalnya cukup itu seperti apa? Kenapa? banyak dari teman-teman Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan namanya usaha ya, dari tangan-tangan orang baik ya, dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan gitu, Dari orang-orang yang ya, nggak sebutin namanya, nggak mau. pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik Iya. Ada Tapi rencana ada kemudian usaha menutup tadi penggalangan sama- dana nggak sih kalau sudah masa? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu, nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak apa ya namanya, biar jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang
terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bekti sehat, amin amin. Targetnya kapan ya Mbak Jela?